Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 255. Pokok bahasan edisi 255 adalah kalimat ismiyah yang subjeknya tidak sama dengan kata ganti. Di sini kita menggunakan notasi matematika ya. Kalau sama dengan S, sama dengan kata ganti. Jadi kalau tanda sama dengan yang kita coret begini, itu berarti S bukan kata ganti. Ya. Kalimat ismiyah itu ada yang subjeknya kata ganti, ada yang subjeknya bukan kata ganti. Nah, jadi kalimat ismiyah yang kita pelajari pada edisi ini adalah kalimat ismiyah tipe 1 yang subjeknya bukan kata ganti lampau. Ya, bukan kata ganti lampau. Kalimat ismiyah sekarang itu mengacu pada pola mubtada plus khabar. Jadi dalam hal ini mubtadanya tidak sama dengan kata ganti ya. Jadi edisi berikutnya kita pelajari kalimat ismiyah tipe 1 yang subjeknya sama dengan kata ganti. Ya. Jadi mubtada plus khabar itu menunjukkan kondisi mubtada plus khabar yang sekarang, ya, yang sekarang. Kemudian mubtada plus khabar ini, kalimat ismiyah tipe 1 sekarang ini bisa kita ubah ke dalam kalimat ismiyah tipe 1 lampau. Lampau dengan menambahkan kana atau kanat di depan. Sehingga rumus kalimat ismiyah tipe 1 lampau itu kana atau kanat. Ya, plus ismu kana atau kanat plus khabar kana atau kanat. Ismu kana atau kanat itu subjek dan dia marfu, khabar kana atau kanat itu predikat dan dia mansub. Ya, dia mansub. Jadi ada dua bentuk kana yang kita gunakan dalam kalimat ismiyah tipe 1 lampau yang subjeknya itu bukan kata ganti. Dua bentuk kana yang digunakan adalah kana. Gunakan kana apabila mubtadanya itu laki-laki. Gunakan kanat apabila mubtadanya itu perempuan. Mudah kan? Kemudian begitu mubtada plus khabar dimasuki oleh kana atau kanat, mubtada itu berubah nama menjadi ismu kana atau kanat. Ya, tergantung kana atau kanat yang masuk ya. Jadi kalau yang masuk itu kana, ismu kana. Kalau yang masuk kanat itu ismu kanat. Jadi mubtada itu kan jabatan. Jadi jabatan mubtada itu subjek ya. Jabatan mubtada itu berubah menjadi ismu kana atau ismu kanat. Ismu kana atau ismu kanat itu subjek sebagaimana halnya mubtada. Cuma namanya saja yang berubah. Kemudian ismu kana atau ismu kanat itu marfu. Dia harus marfu. Ya. Kemudian khabar, ini predikat ini khabar, predikat jumlah ismiyah sekarang itu berubah nama menjadi khabar kana atau khabar kanat. Khabar kana atau khabar kanat itu mansub. Ya. Khabar kana atau khabar kanat itu predikat mansub. Jadi struktur kalimat ismiyah tipe 1 lampau itu ya mubtada subjek predikat. Subjeknya itu ismu kana atau ismu kanat marfu, kemudian predikatnya itu khabar kana atau khabar kanat mansub. Nah, ini sebetulnya pengulangan ya, pengulangan sekaligus penajaman dari kalimat ismiyah tipe 1 di mana subjeknya itu bukan kata ganti lampau ya. Kemudian ini itu diangkat dari tugas pokok kana atau kanat yang populer, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar.
Jadi yang belajar di madrasah diniyah atau pesantren itu sangat familiar dengan ini, dengan tugas kana ini. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Jadi dia itu merafa'kan isim, dalam hal ini mubtada dia buat marfu', nah ini mubtadanya marfu', ismu kananya marfu', kemudian dia menasabkan khabar. Khabarnya dinamakan khabar kana atau khabar kana, dan itu mansub. Nih, mansub ya. Nah, oke. Contoh, Zaidun mudarrisun. Nah, ini kalimat ismiyah tipe 1 sekarang. Zaidun itu mubtada, ya, Zaidun itu mubtada, mudarrisun itu khabar atau predikat. Khabar itu marfu, ya, marfu. Ini marfu. Ya, subjek juga marfu, ya. Subjek juga marfu. Artinya Zaid seorang guru. Jadi kalimat ini berbicara mengenai Zaid. Kemudian ada apa dengan Zaid? Oh, Zaid itu seorang guru. Jadi mudarris itu menjelaskan Zaid. Jadi Zaidun mudarrisun artinya Zaid seorang guru. Kapan Zaid seorang guru? Sekarang. Jadi kalimat ismiyah yang mengacu pada pola mubtada plus khabar itu sekarang, ya. Zaid seorang guru sekarang. Kemudian bagaimana menyatakan Zaid dulu seorang guru, ya. Zaid dulu seorang guru. Dulu di sini ini representasi dari pada waktu lampau, ya. Jadi dulu Zaid seorang guru. Jadi dulu itu tidak harus pada zaman dahulu, ya, tidak. Pokoknya pada waktu lampau. Pada waktu lampau itu bisa 1 menit yang lalu, bisa 2 menit yang lalu, bisa 1 hari yang lalu, bisa kemarin, bisa 2 hari yang lalu, ya. Jadi tidak harus pada zaman dahulu, ya kan. Jadi ini menunjukkan bahwa ini jadi peristiwa yang ditunjukkan oleh Zaid seorang guru itu terjadi pada waktu lampau. Jadi kalau kita ubah kita dalam bentuk lampau, ya kita masukkan di depan itu kana atau kanat, ya, tergantung jenis kelamin mubtada. Zaid itu laki-laki, oleh karena itu gunakan kana. Kalau perempuan gunakan kanat. Jadi begitu masuk kana Zaidun, Zaidun itu marfu, ya, Zaidun itu marfu nih. Zaidun itu berubah nama menjadi ismu kana sebagai subjek, itu marfu, Zaidun, ya. Kemudian mudarrisun khabar setelah dimasuki kana berubah nama menjadi khabar kana sebagai predikat, itu mansub. Jadi kana Zaidun mudarrisan. Jadi salah kalau kita katakan kana Zaidun mudarrisun. Kalau Zaidun mudarrisun tanpa kana, itu sekarang, ya. Kalau ada kananya, kana Zaidun mudarrisan. Artinya Zaid dulu seorang guru. Atau Zaid minggu yang lalu seorang guru sebelum dia memutuskan berhenti jadi guru, ya kan? Sebelum dia memutuskan untuk tidak lagi menjadi guru. Kemudian kalau subjeknya perempuan, Aisyah itu mudarrisatun. Aisyah seorang guru. Ini mubtada khabar. Ini kalimat ismiyah tipe 1 sekarang. Aisyah seorang guru. Kapan Aisyah seorang guru? Sekarang. Kemudian kalau kalimat ismiyah tipe 1 sekarang ini kita ubah ke dalam bentuk lampau, itu kita tambahkan kana atau kanat. Dalam hal ini kita tambahkan kanat oleh karena Aisyah itu perempuan. Oleh karena mubtadanya, subjeknya perempuan. Kalau subjeknya laki-laki seperti ini, tambahkan kana. Kalau perempuan, tambahkan kanat. Kemudian Aisyah itu yang tadinya mubtada sekarang berubah nama menjadi ismu kanat sebagai subjek. Ya, ini sebagai subjek sama dengan mubtada. Mubtada subjek, ini pun subjek. Ya kan? Ismu kanat itu marfu.
ismu kanat marfu, ya. Tarfaul isma, jadi dia merafa'kan mubtada. Ism itu mubtada, ya. Mubtada itu marfu. Wa tansibul khabar, dan dia menasabkan khabar. Kemudian khabarnya itu dia ubah nama menjadi khabar kana. Nah, ini khabar kanat. Mudarrisatan. Mudarrisatan, dulu Aisyah seorang guru. Dulu itu sebagai wakil dari waktu lampau, ya. Jadi dulu tidak harus 100 tahun yang lalu, tidak harus 90 tahun yang lalu. Dulu itu wakil dari keterangan waktu lampau. Keterangan waktu lampau itu ya keterangan waktu yang sudah berlalu. Jadi bisa 5 menit yang lalu, bisa 7 menit yang lalu, bisa 8 menit yang lalu. Jadi untuk lebih menyederhanakan waktu lampau itu kita katakan dulu, ya. Kanat Aisyatu mudarrisatan. Dulu saya pernah mendengar dari guru saya pada waktu itu bahwa kana dan kanan ini mengandung makna adalah. Jadi informasi yang dia sampaikan ke saya waktu itu, Zaidun mudarrisun, Zaid seorang guru. Kemudian kalau ditambah kana Zaidun mudarrisan, artinya Zaid adalah seorang guru. Jadi kalau Zaid seorang guru sekarang, kalau kana Zaid mudarrisan, Zaid adalah seorang guru. Langsung saya bertanya, apa maksud Zaid adalah seorang guru? Ya itulah artinya, karena itu adalah, ya. Kemudian setelah saya telusuri lebih jauh, ternyata karena ini mengandung makna dulu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, Zaidun mudarrisun, ya, Zaid is a teacher. Zaid is a teacher. Kalau kana Zaidun mudarrisan, is itu ganti dengan was. Ya, Zaid was a teacher. Apa arti Zaid was a teacher? Zaid pada waktu lampau, ya, waktu lampau itu tidak harus 4 tahun yang lalu, 5 menit yang lalu pun itu sudah lampau, ya. Itu seorang guru, ya, seorang guru. Itu yang kita anut di sini. Jadi kana Zaidun mudarrisan, artinya Zaid dulu seorang guru. Aisyah dulu seorang guru. Kanat Aisyatu mudarrisatan. Ya. Oke. Berdasarkan itu, mari kita kerjakan 6 kalimat latihan. Ya, 6 kalimat latihan. 6 kalimat latihan ini semuanya kalimat ismiyah tipe 1. Tipe 1 maksudnya dia berstruktur subjek predikat dulu lampau. Nah, di sini keterangan waktunya kemarin. Di sini 2 hari yang lalu. Di sini minggu yang lalu, di sini dulu, ya kan? Nah, di sini 2 siswa absen kemarin, 2 guru perempuan itu hadir kemarin. Mari kita lihat. Kalimat nomor 1, subjeknya yang berperan sebagai subjek siswa-siswa laki-laki itu, jamak. Nah, ini subjek. Kita beri ini mubtada, ya. Kemudian ada apa dengan siswa-siswa laki-laki itu? Oh, siswa laki-laki itu absen. Ini khabar. Kapan mereka absen? Itu kemarin. Berarti ini kalimat ismiyah tipe 1 lampau. Jadi di sini kita menggunakan kana atau kadat, tergantung jenis kelamin mubtada. Mubtadanya itu laki-laki, gunakan kana, ya kan, kana. Nah, kemudian setelah kana itu pada subjek itu ismu kana, siswa itu talib, ya. Nah, nomor satu di sini saya buat, ya, atau di sini nomor 1, siswa itu talib, siswa laki-laki, ya, talibun. Bentuk jamaknya tulab, jamak taksir.
tullab, tullabun. Jadi siswa-siswa itu tullab. Jadi kanat tullabu, kanat tullabu, tullabu. Ya, ini ismu kana. Ismu kana. Ismu kana itu marfu. Kanat tullabu absent. Absent itu ghaib. Absent, saya buat bahasa Inggris saja ya. Absent. Absent itu bahasa Arabnya ghaib. Ghaib. Ghaibun. Jamak dari ghaibun itu ghaibuna. Ya, jamaknya itu ini mufrad ya. Ini tunggal. Jamaknya itu jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Jadi ghaibuna. 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 Jadi kana tullabu absen itu ghaibuna. Ini ghaibuna ini marfu. Jadi kita gunakan bentuk mansub ya. Bentuk mansub dari jamak mudzakkar salim itu berakhiran ina. Ghaibina. 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 Ya. Ghaibina. Jadi kana tullabu absen ghaibina. Ghaibina. Banyak nih. Ghaibina. Kenapa ghaibina kok bukan ghaibuna? Oleh karena dia khabar kana. Ya kan? Khabar kana. Khabar kana itu harus mansub. Ini jamak mudzakkar salim, dia mansub dengan ya. Ya, marfu dengan waw. Begitu ya. Jadi kana tullabu ghaibuna kemarin ams. Ya, kana tullabu ghaibuna ams. Siswa-siswa laki-laki absen kemarin. Dalam bahasa Inggris tidak terlalu dibedakan antara siswa-siswa laki-laki dan siswa-siswa perempuan. Ya. Jadi kalau kita mau menekankan siswa-siswa laki-laki seperti sini, tambahkan male. Male itu laki-laki kan? Male, tambahkan male. Male student, siswa laki-laki. Jadi the male students were absent yesterday. Kemudian nomor dua, siswa perempuan itu ini diperempuankan. Talibatun. Ini siswa perempuan. Atau female students. Kalau mau dibedakan, female student. Ini jamak dari talibatun itu jamak muannas salim, talibatun. Ini talibatun. Talibatun itu female students. Ya. Nah, jadi siswa-siswa perempuan itu hadir. Hadir itu hadir. Jadi hadirun. Ya, ini hadir. Jamaknya hadirun. Hadirun, ini jamak. Hadiruna atau hadirina. Ghaibuna atau ghaibina. Hadiruna atau hadirina. Hadirina. Jadi istilah para hadirin, hadirin ya, sudah jamak itu hadirin itu
tidak perlu pakai para lagi. Hadirin itu dari sini ini. Hadirina. Ya. Jadi siswa-siswa perempuan itu hadir 2 hari yang lalu. Lampau berarti. Kita gunakan kana atau kanat. Oleh karena subjeknya itu perempuan, jadi kita menggunakan kanat. Kanat. Ya, kanat. Kemudian subjeknya itu siswa-siswa perempuan itu ini at-talibatu. Itu alif lam ya. Kanat at-talibatu, at-talibatu. Kanat talibatu. Sebenarnya kanat talibatu dia marfu. Ismu kanat. Ismu kanat. Kanat talibatu. Kemudian khabar kanatnya hadir. Hadir itu mana ini? Hadir. Jadi hadir itu khabar kanat. Khabar kanat itu mansub. Jadi kita gunakan hadirina. Ya. Kanat at-talibatu hadirina. Hadirina. Itu aturannya. Hadirina, bukan hadiruna. Kalau at-talibatu hadiruna sekarang. Tapi kalau lampau, kanat at-talibatu hadirina 2 hari yang lalu. Bagaimana menyatakan 2 hari yang lalu? Kita menggunakan qabla. Sebelum 2 hari. Qabla, iya kan? Coba lihat lagi edisi mengenai keterangan waktu. 2 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu. Ya, supaya kita bisa membentuk ungkapan-ungkapan 2 hari yang lalu itu dengan mudah. Jadi hari itu yaumun, 2 hari, yaumani atau yaumaini. Setelah qabla itu majrur. Jadi kita pakai yaumaini. Yaumaini ya. Jadi siswa-siswa perempuan itu hadir 2 hari yang lalu qabla yaumaini ya. Nah, ini kalau disambungkan bacaannya dengan ini, maka sukun itu diganti menjadi kasrah. Kanatit talibatu hadirina qabla yaumaini. Berikutnya guru-guru laki-laki. Guru itu mudarris ya. Mudarris. Kalau guru-guru mudarrisun. Ya, itu laki-laki ya. Jadi kita gunakan kana guru-guru al-mudarrisuna. Ini ismu kana sebagai subjek. Ismu kana itu marfu. Dia marfu dengan waw, ya kan? Dia marfu dengan waw. Jamak mudzakkar salim itu marfu dengan waw, kemudian mansub atau majrur dengan ya. Kanal mudarrisuna, guru-guru itu di asrama fi nomor 3. Asrama itu apa? Mahja ya. Mahja'un. Kalau ini kita kombinasikan dengan sekolah, mahja'ul madrasati. Mahja'ul madrasati. Mahja'ul madrasati ini asrama sekolah. Asrama sekolah. Jadi rangkaian 2 kata benda. Jadi ini mudhaf, kemudian ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu harus majrur. Kalau asrama universitas, mahja'ul jami'ati ya. Jadi kanal mudarrisuna fil mahja' ini mahja' sekolah. Oleh karena fi, maka ini u itu berubah menjadi i. Fi
madrasati, begitu ya. Ya, minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu itu lihat di situ keterangan waktu itu. Minggu itu usbu. Jadi fil usbu. Pada minggu yang lalu fil usbu'i madhi. Fil usbu'il madhi. Yang lalu itu madhi, fil madhi. Al madhi. Ya, fil usbu'il madhi. Jadi kana al-mudarrisuna, guru-guru itu di asrama sekolah fi mahja'il madrasati fil usbu'il madhi. Jadi ini ismu innanya itu ini ismu inna ini fi mahja'il madrasati secara keseluruhan itu merupakan khabar kana ya, khabar kana. Ini ismu kana itu marfu, dia marfu dengan waw ya. Fi mahja'il madrasati secara keseluruhan merupakan khabar kana, dia itu mansub. Tapi yang berperan sebagai khabar kana di sini itu al jar wal majrur. Ini harful jar diikuti oleh majrur. Jadi al jar wal majrur dalam kondisi i'rab apapun tetap seperti itu. Jadi fi mahja'il madrasati marfu, fi mahja'il madrasati mansub, fi mahja'il madrasati itu majrur ya. Secara keseluruhan. Jadi perasa jar majrur itu merupakan perasa yang mabni. Jadi harakat huruf akhirnya tidak pernah berubah. Kalau kita lihat mengapa fi mahja'i, makna mahja'i kok bukan mahja'a, oleh karena didahului oleh fi. Kenapa al-madrasati? Oleh karena dia merupakan kata benda dua ya. Kemudian dulu kalau nomor 3 itu keterangan waktu lampaunya fil usbu'il madhi. Kalau ini dulu, jadi tidak dinyatakan keterangan waktu secara eksplisit. Ya sudah, kita nyatakan saja dalam bentuk kalimat ismiyah tipe 1 lampau. Jadi ini subjeknya guru-guru perempuan. Jadi kanat itu guru-guru perempuan, kanat. Kemudian guru-guru perempuan, itu nomor 4 ya di sini. Kalau guru laki-laki mudarris, guru perempuan mudarrisatun. Mudarrisatun. Ini tasdidnya, mudarrisatun. Jamaknya apa? Jamaknya itu jamak muannas salim. Mudarrisatun ya, mudarrisatun ya kan. Jadi kanat al-mudarri, ini sekarang mudarrisat kita kombinasikan dengan sekolah itu al-madrasah ya. Ini KB1, ini KB2 ya kan, KB2. Jadi KB2 ini itu harus majrur ya. Jadi mudarrisatil madrasati. Kemudian ini KB1 tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Dan dia berperan sebagai ismu kanat ya. Ismu kanat itu harus marfu. Oleh karena itu ini
mudarrisatul madrasati. Ya, itu guru-guru sekolah itu. Kalau guru-gurunya perempuan, mudarrisuna. Kalau mudarrisuna itu difungsikan sebagai KB1 atau sebagai mudhaf, nunnya dihilangkan. Mudarrisul madrasati. Kanat mudarrisatul madrasati orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman. Jadi dulu guru-guru perempuan di sekolah itu orang-orang Yaman, ya, orang-orang Yaman. Orang Yaman itu Yamaniyun. Yamaniyun, iya kan? Yamaniyun. Kalau orang Yaman yang perempuan, tambahkan kata marbutah, Yamaniyatun. Yamaniyatun. Ini berperan sebagai khabar kanat. Ya, khabar kanat. Khabar kanat itu jamak. Oleh karena ismu kanat itu jamak. Ya, guru-guru perempuan sekolah itu. Jamak dari Yamaniyatun itu Yamaniyatun. 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 Ini jamak. Kenapa jamak? Ini sebagai khobar, ya. Ini sebagai khobar kanat. Khobar kanat itu harus selaras dengan ismu kanat dalam hal jenis kelamin dan dalam hal bilangan. Oleh karena ini jamak, maka itu pun jamak. Yamaniyat, ya, orang-orang Yaman. Kemudian dia berperan sebagai khabar kana. Khabar kana itu harus mansub. Perhatikan, ini berulang kali kita tekankan. Bentuk mansub dari jamak muannas salim itu tanda nasab dari jamak muannas salim itu kasrah, ya. Kasrah ini. Ini Yamaniyatin, bukan Yamaniyatan. Ya, bukan Yamaniyatan. Yamaniyatan itu nggak pernah ada. Jadi jamak muannas salim itu marfu dengan dhammah seperti ini. Al-talibatu dia marfu dengan dhammah, mansub dengan kasrah. Al-talibati majrur juga dengan kasrah al-talibati. Sama dengan ini. Yamaniyatin, ini mansub. Kalau marfu yamaniyatun. Kalau majrur yamaniyatin. Sama dengan kaum muslimin dan muslimat. Muslimatun itu orang Islam perempuan. Tunggal. Kalau jamak muslimatun. Jamak muannas salim. Dia berakhir dengan atun. Kemudian bentuk nasabnya muslimatin. Dia berakhir dengan atin. Muslimatan itu nggak pernah ada, ya. Jadi bentuk nasab dari muslimatun itu muslimatin. Kanat mudarrisatul madrasati yamaniyatun. Jadi guru-guru perempuan sekolah itu dulu itu orang-orang Yaman, ya. Jadi ini kenapa nggak diubah jadi kasroh? Oleh karena dia tidak diikuti oleh alif lam. Kenapa ini tidak beralif lam? Dia kata mendasar itu mudhaf. Mudhaf itu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Ya kan? Oke, kita lanjutkan kalimat berikutnya. Ini jumlah ismiyah yang subjeknya itu bentuk dua. Bentuk dua. Bentuk dua itu berakhiran apa? Berakhiran ani atau aini, ya. Ani atau aini. Ani itu marfu, aini itu mansub atau majrur. Dua siswa laki-laki itu absen kemarin, ya, kana. Oleh karena laki-laki, kana. Dua siswa laki-laki itu at-talibani. At-talibani. At-talibani, ya, at-talibani ini ismu kana.
Ismu kana sebagai subjek. Ismu kana itu bentuk dua. Dia marfu. Tanda rafa'nya apa? Alif. Alif ini tanda rafa' ya. At-talibani. Jadi kana at-talibani, dua siswa itu absen. Absen itu khabar kana. Khabar kana itu harus selaras dengan ismu kana dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Jadi absen itu ghaib. Absen itu ghaib ya, ghaib. Bentuk duanya ghaibani atau ghaibaini. Ghaibaini oleh karena khabar kana. Ghaibaini. Ghaibaini. Perhatikan itu. Ini khabar kana. Khabar kana. Jadi oleh karena ismu kananya bentuk dua, ini pun bentuk dua. Oleh karena khabar kana itu mansub, maka dia mansub dengan dia. Jadi bukan ghaibani. Kana talibani ghaibaini kemarin ams. Ya. Ini nanti akan kita ulang lagi dalam latihan ahad pagi ya. Oleh karena bagi pemula, bagi sebelumnya belum pernah tahu ini yang begini-gini ini, sulit memahami ini dalam waktu satu kali pertemuan atau bahkan dua kali pertemuan. Ini harus diulang-ulang. Jadi kana talibani ghaibain ams. Jadi kalau Anda merasa sulit memahami ini, jangan putus asa ya. Nanti akan kita ulang lagi itu. Tapi berusaha untuk bisa memahami ini. Jadi cara memahaminya itu, ini kenapa talibani? Kenapa ada alif lam? Kenapa dia berakhir ani? Kemudian ini kok ghaibaini? Padahal absen itu ghaibun. Kok dia menjadi ghaibaini? Kan gitu. Jadi itu kalau ditanyakan, difikirkan, akhirnya nanti dapat nih. Kemudian dua guru perempuan. Nah, ini perempuan. Nomor 6 ya. Nomor 6. Mudarrisatun. Mudarrisatun ini guru perempuan. Mudarrisatun. Ya, kalau guru laki-laki mudarrisun. Kalau kita ubah kita dalam bentuk dua, mudarrisatani kalau marfu, atau mudarrisataini kalau mansub ya, mudarrisataini. Jadi oleh karena dua guru perempuan itu ismu kanat, ini perempuan, kita gunakan kanat. Setelah kanat itu subjek, ismu kanat. Subjek itu marfu ya. Marfu berarti mudarrisatani. Kanat al mudarrisatani. Mudarrisatani, ini kalau disambungkan bacaannya ini diubahnya di kasrah. Kanatil mudarrisatani hadir. Hadir itu hadir, lawan dari absen. Jadi hadir kita pinjam ini. Hadir yang absen kita pinjam dari bahasa Inggris, yang hadir kita pinjam dari bahasa Arab ya. Jadi hadirun. Bentuk duanya hadirani atau hadiraini yang hadirani itu marfu, yang hadiraini itu mansub atau majrur. Jadi oleh karena hadir itu
ismu kana, khabar kana, maka kita gunakan hadir yang mansub, ya. Jadi hadirataini, hadirataini. Kanatil mudarrisatani hadirataini ams. Ya, ams. Ya, alhamdulillah kita sudah terjemahkan 6 kalimat latihan. Coba kita ulang sekali lagi. Kanatil mudarrisatani hadirataini ams. Hadirataini ams, ya. Hadirataini ams. Ya, hadirataini ams. Ini hadirataini ams. 2 guru perempuan itu hadir kemarin. Kanat talibani ghaibaini ams. 2 pelajar itu absen kemarin. Kemudian kanat mudarrisatul madrasati yamaniyat. Jadi guru-guru perempuan sekolah itu dulu orang-orang Yaman. Yamaniyat. Jadi kalau ini nanti laki-laki, mudarrisul madrasati yamaniyin, ya. Kanal mudarrisuna fi mahja'il madrasati fil usbu'il madhi. Jadi guru-guru itu, guru-guru laki-laki itu di asrama sekolah fi mahja'il madrasati fil usbu'il madhi, minggu yang lalu. Kanatit talibatu hadirina qabla yaumaini. Jadi siswa-siswa perempuan itu hadirina, hadiraini. Perhatikan hadiri. Sebentar ya, perhatikan ini. Ini kan siswa-siswa perempuan. Jadi ismu kananya itu perempuan, khabar kanan juga perempuan. Jadi bukan hadirina. Bukan hadirina, tapi hadirat, ya kan? Jadi hadirat. Dan hadirat itu mansub. Hadiratin. Perhatikan. Ya. Jama' muannas salim itu mansub dengan kasrah. Ya. Jadi siswa-siswa perempuan itu ya hadiratin. Ya, hadiratin qabla yaumaini, 2 hari yang lalu. Kemudian kana tullabu ghaibina ams. Jadi pelajar-pelajar laki-laki itu ghaibina, absen ams kemarin. Jadi coba lihat tempat-tempat di mana kita mungkin melakukan kesalahan, sangat banyak dalam latihan ini, ya. Jadi apa namanya itu, coba dipelajari lagi di rumah, dipelajari, dianalisis kenapa begitu, seandainya ada kesalahan betulkan, ya. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.